Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, adik-adik. Untuk materi berikutnya yang akan saya sampaikan ini adalah tentang prevention strategies atau strategi pencegahan pada oral cancer. Ya. Yang akan kita bicarakan yang pertama tentang faktor risiko dari oral cancer itu apa saja, kemudian bagaimana kita mendeteksi ya early detection atau deteksi awal dan diagnosis dari oral cancer, kemudian primary preventionnya apa saja yang bisa dilakukan, secondary preventionnya apa saja yang bisa dilakukan, kemudian state of current science, jadi bagaimana sekarang yang dilakukan untuk oral cancer ini, dan strategi prakteknya seperti apa untuk mencegah terjadinya oral cancer. Oke, kita masuk ke yang pertama tentang risk factors. Jadi kalau kita lihat di sini oral cancer itu tentu faktornya ada 3 yang utama. Faktor sistemik dari dalam agennya sendiri atau hostnya atau orangnya sendiri, kemudian environmental atau faktor lingkungan, dan faktor sosio determinan atau ekonomi terutama. Ya, jadi untuk faktor sistemik di sini ada umur, ya kita sudah bahas di yang kuliah sebelumnya, umur, gender, kemudian ras, immunodeficiency, kemudian oral cancer history, genotype, dan comorbidities atau penyakit-penyakit lain yang dapat mempengaruhi. Ini tentunya sangat mempengaruhi host ya atau orangnya. Kemudian environmental itu adalah lingkungan di sekitar host ini tadi. Itu ada tobacco ya, atau penggunaan tembakau ya, baik dengan rokok maupun dengan mengunyah, kemudian alkohol, kemudian sunlight, kemarin juga sudah sunlight itu artinya sinar matahari ultraviolet, dan nutrisi. Kemudian kalau dari sosioekonomik atau sosiodeterminan, tentunya sosioekonomik status, di mana sosioekonomik status ini merupakan salah satu faktor penghalang untuk akses pada perawatan atau akses pada deteksi atau pemeriksaan ya. Jadi ini adalah beberapa faktor dari oral cancer. Nah, kemudian bagaimana early detection ya, bagaimana pendeteksian awal maupun diagnosis dari oral cancer ini. Yang pertama dengan pemeriksaan klinis ya, pemeriksaan klinis khususnya pada klien dengan usia lebih dari 50 tahun, apalagi yang mengkonsumsi alkohol dan tembakau dan atau tembakau. Kemudian pada wanita itu mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk keganasan. Kemudian itu yang perlu diperhatikan ya, pada usia lebih dari 50 tahun pengguna alkohol atau pengonsumsi alkohol dan tembakau, kemudian jenis kelamin perempuan. Dan seluruh area mulut harus diperiksa, terutama batas vermilion bibir. Ya, batas vermilion bibir itu di sini, kemudian dasar mulut, batas lateral lidah. Ya, itu adalah area-area yang sering terkena oral cancer. Vermilion ini tentu dari ultraviolet, dari sunlight ya, kemudian atau sinar matahari, dasar mulut, kemudian lateral lidah bisa terjadi kanker trauma dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan dilakukan dengan visual dan palpasi, ya, dengan visual dan palpasi. Dan yang berikutnya adalah biopsi. Ya, biopsi ini tentunya adalah metode yang paling akurat, metode terakurat untuk diagnosis kanker mulut. Dan terapi keganasan hanya dapat dimulai jika sudah terkonfirmasi ya, oleh histologis, pemeriksaan histologis hasil dari biopsi jaringan. Jadi kalau akan ada melakukan terapi keganasan, terapi untuk keganasan, apakah itu radioterapi atau itu operasi, itu harus yang baru dapat dilakukan harus bila ada konfirmasi dari hasil biopsi. Ya. Jadi harus dilakukan bila terkonfirmasi, karena biopsi ini adalah gold standardnya untuk diagnosis dari kanker. Nah,
ini yang tempat-tempat yang harus diwaspadai dari kanker rongga mulut itu bisa terjadi di hard palate atau palatum burung, kemudian di area tonsil, di area palatum mole. Nah ini tentunya caranya dengan ini di lingual kita tekan, kemudian dasar mulut ini floor of mouth, sama ventral surface dari atau permukaan ventral dari lidah, kemudian ini lateral dari lidah, lateral border, kemudian mukosa vestibulum oris, lip, ini tentunya bibir dan batas vermilion ini tadi yang perlu kita waspadai, kemudian mukosa bukal ini juga perlu diwaspadai, posterior gingiva, nah ini vestibulum tadi sudah, anterior gingiva dan mukosa ya. Jadi area-area yang sering terkena tadi yang paling utama ada di dasar mulut, di lateral lidah, kemudian ada juga di mukosa bukal. Nah ini bagaimana teknik melakukan pemeriksaan secara klinis visual. Nah apabila menggunakan alat bantu untuk mendeteksi atau mendiagnosis, maka kita bisa menggunakan yang pertama salah satunya adalah brush untuk biopsi. Jadi sebelum dilakukan surgical biopsi ya, ini brush biopsi, itu sikat khusus untuk mengambil sel dari jaringan epitel mukosa mulut. Jadi dengan menggunakan brush itu atau sikat itu kita bisa mengambil sampel epitel dari mukosa mulut. Yang ini tidak memerlukan anestesi dan sangat mudah untuk dilakukan. Ya, ini efektif untuk peringatan dini, ya, early detection dari cancer. Kalau rapid test ya. Kemudian untuk memastikan adanya kendala dasar perlu dikonfirmasi dengan surgical biopsy. Ya, jadi ini hanya deteksi dini ya, karena kita hanya dapat dari epitelnya saja. Nah nanti kalau memang ada tanda-tanda ke arah keganasan maka harus dikonfirmasi dulu lagi dengan surgical biopsy. Selain itu ini yang ini kayak rapid testnya ya untuk alat yang mudah dimanfaatkan. Itu ada cairan toluidin blue ya, atau toluidin biru 1%, dimana ini akan diaplikasikan pada lesi. Kemudian setelah itu dicuci dengan asam asetat 1% saja. Kemudian kita akan melihat apakah ada toluidin blue yang tertinggal. Kalau memang ada, maka itu adalah sel maligna atau sel yang ada keganasan. Ya. Dapat pula sebagai penanda lokasi jaringan untuk biopsi. Ya. Dan itu dikonfirmasi lagi karena di situ sudah ada. Kalau tertinggal ada toluidin blue-nya, maka disitulah biopsi harus dilakukan untuk menegakkan konfirmasinya. Nah ini adalah brush biopsi ya, diambil epitel di lateral lidah, kemudian di dasar mulut ya. Nah ini nanti kemudian akan dicek. Nah ini adalah dengan menggunakan toluidin blue atau toluidin biru. Ini di mukosa bukal ya. Kita bisa lihat di sini kalau memang ada yang tertinggal, maka disinilah nanti ada kemungkinan ada keganasan. Ya ini juga di sini. Nah ini yang kemudian perlu dikonfirmasi lagi dengan surgical biopsi. Ya, perlu diambil jaringannya untuk kemudian dilakukan patologi anatomi. Ya, di PA, dicek PA apakah ada keganasan atau tidak. Ya di sini bisa kita lihat ini lesi pada mukosa bukal, keganasan, ada kemungkinan keganasan. Ya. Nah, primary prevention-nya gimana? Beberapa waktu lalu kita juga sudah bahas ya. Tentunya kita harus mengendalikan modifiable risk factors atau risk factors yang bisa kita kendalikan dari seseorang. Kalau dia memang konsumsi alkohol itu harus dikendalikan, kemudian tembakau dan juga nutrisinya. Ya, itu adalah modifiable risk factors yang bisa dimodifikasi atau bisa diintervensi. Kemudian pencegahan juga pada ultraviolet, radiasi dari ultraviolet. Dengan apa? Dengan menggunakan sunscreen ya, dengan SPF lebih dari 30. Kemudian menggunakan topi yang lebar ya, ini di negara kita cukup
paparan sinar mataharinya cukup banyak ya, sehingga ini juga salah satu um, faktor risiko yang cukup tinggi. Sedangkan pada individu dengan paparan sinar matahari dengan intensitas tinggi karena pekerjaan maupun tempat tinggal ya. Jadi seumpama yang banyak bekerja di luar ruangan, maka ini akan menjadi faktor risiko yang perlu diperhatikan. Kemudian secondary preventionnya apa? Tentu early diagnosis. Ya, early diagnosisnya tadi sudah kita bicarakan dengan visual dan tactile examination of the mouth. Jadi dengan pemeriksaan klinis dengan visual maupun rabaan taktil. Kemudian full protrusion of the tongue with the aid of gauze. Tadi kita lihat bagian lateral lidah dengan menarik lidah menggunakan kasa. Kemudian palpation of the tongue, floor of the mouth, and lymph nodes in the neck. Jadi palpasi juga bisa kita lihat pada apakah ada benjolan atau tumor pada limfonodi di bagian leher, kemudian di floor of mouth atau dasar mulut, dan pada lidah. Kemudian oral self-examination on a regular basis, ini termasuk dalam secondary prevention. Educate client on the risk factors for and early warning signs of oral cancer. Ini secondary. Nah, kemudian state of the current science. Sebenarnya bagaimana terkait dengan faktor risiko dari oral cancer ini yang sudah dilakukan. Nah, salah satu yang modifiable risk factors tadi, ya di sini modifiable risk factors itu adalah penggunaan tembakau. Ya. Nah, di sini jadi apa yang sudah dilakukan dalam pengendalian penggunaan tembakau untuk salah satunya menghindarkan terjadinya oral cancer ini adalah berhenti merokok, ya, kampanye berhenti merokok. Nah, akan tetapi pada kampanye berhenti merokok pada orang yang diusahakan untuk berhenti merokok itu akan mengalami apa yang disebut sebagai withdrawal symptoms, ya. Jadi gejala karena berhenti merokok awal. Apa yang bisa terjadi pada mereka, bisa sampai depresi. Yang disini bisa kita lihat depression, kemudian feelings of frustration and anger, mudah tersinggung, ya. Kemudian sulit tidur, sulit berkonsentrasi, kemudian tidak bisa beristirahat dengan nyaman, pusing, terlalu lelah, ya, dan banyak makan. Ya, ini termasuk withdrawal symptom dari merokok, ya, banyak. Nah, withdrawal symptoms biasanya dimulai dari beberapa jam dan akan berpuncak pada 48-72 jam setelah penggunaan pertama. Jadi kalau penghentian merokok dalam 2 hari, dalam 3 hari pertama itu withdrawal symptoms paling parah, ya, perasaan-perasaan ini yang bisa muncul gejala-gejala ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, terjadi sebetulnya ya kan kita mengurangi atau menyetop rokok itu dengan tujuan untuk menghindarkan terjadinya oral cancer karena salah satunya ada dari panasnya dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu hal yang kenapa orang bisa sampai ketergantungan rokok, ya, kenapa kemudian tembakau itu bisa kalau dihentikan bisa menyebabkan terjadinya withdrawal symptom ini tadi seperti sakau atau ketagihan, itu karena adanya nikotin, di mana nikotin ini mempengaruhi kerja otak dan plasma. Ya. Nah, oleh karena itu disebutkan bahwa kedokteran gigi berpeluang cukup tinggi dalam tobacco cessation atau penghentian rokok karena ini terkait dengan oral cancer. Nah, sebenarnya penggunaan nikotin itu sejauh mana bukan bahaya kandungannya dari berbagai macam produk tembakau. Yang paling besar bisa kita lihat di sini kalau cerutu, ya, nikotin paling besar ada di cerutu premium itu 13,3 mg. Terbesar berikutnya bisa kita lihat di sini adalah penggunaan pipa, ya, merokok menggunakan pipa, dan kemudian ada di cerutu dan smokeless tobacco. Nah, ini ya, ada chewing tobacco, ya, artinya penggunaan tembakau bukan sebagai rokok, jadi sebagai kunyah dengan dengan pinang, ya. Nah, itu cukup tinggi, 4,5 mg.
penyedap. Ya, jadi ini karena nikotin itu tadi mempengaruhi kerja otak, maka bisa menyebabkan withdrawal symptom. Nah, strategi for application and practice, pedoman utama yang harus kita lakukan untuk penghentian merokok itu adalah bahwa ketergantungan tembakau adalah kondisi kronis yang membutuhkan intervensi rutin berkali-kali. Jadi proses menghentikan proses merokok tidak hanya bisa dengan satu kali intervensi, tapi harus berkali-kali. Dengan sudah adanya intervensi untuk perawatan ketergantungan tembakau, maka setiap klien yang menggunakan tembakau harus diberikan penawaran perawatan. Jadi nanti akan ada kompensasi, mekanisme kompensasi dari pengurangan nikotin itu harus seperti apa, itu harus ditawarkan. Kemudian klien yang memiliki kemauan untuk berhenti menggunakan tembakau harus mendapatkan perawatan sesuai guideline, dan yang tidak memiliki kemampuan untuk berhenti menggunakan tembakau harus dilakukan intervensi dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi ya berhenti merokoknya. Jadi kalau sudah mau ya kita ikuti guideline-nya supaya bisa lebih efektif. Kalau belum mau ya kita dekati. Nah, bagaimana untuk melakukan berhenti merokok? Itu ada 5 A's, ada 5A yang harus prinsip dilakukan. Ini adalah ask about tobacco use. A pertama, should be a part of standard clinical record. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu model tembakau apa yang dikonsumsi atau yang digunakan oleh seorang klien. Kemudian advise tobacco users to quit. Ya, use clear, strong, and personalized manner. Jadi kita harus menasihatinya untuk berhenti menggunakan tembakaunya, apakah itu rokok, apakah itu mengunyah. Ya tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi klien yang kita hadapi. Kemudian assess readiness to make a quit attempt. Jadi sebelum kita menyarankan dia untuk segera berhenti, maka kita juga harus menilai ya kira-kira sudah siap belum ini orang untuk berhenti menggunakan tembakau. Apa saja pedomannya? Ada 5R. Yang pertama, relevance. Metode berhenti yang disesuaikan dengan situasi klien. Tadi dia gunakan tembakaunya apa, kadar nikotinnya seperti apa, kemudian ini cara menghentikannya yang paling efektif bagaimana, itu relevansi dengan pasien atau klien. Kemudian risk, jelaskan risiko yang mungkin terjadi sesuai dengan kondisi klien. Jadi dengan penggunaan tembakau yang dia pakai itu apa saja risiko-risikonya itu kita jelaskan. Kemudian risiko pada waktu akan melakukan penghentian itu juga apa. Kemudian rewards, jelaskan keuntungan yang akan didapatkan pada pasien dengan berhenti merokok sesuai dengan kondisinya. Ya. Kemudian roadblocks, bantu klien mengidentifikasi halangan untuk berhenti merokok dan berikan alternatif solusi. Nah, di sini, jadi kalau apakah orang itu sudah siap untuk berhenti atau belum, kita juga harus menilai apakah dia punya kemungkinan hal-hal yang menghalanginya untuk bisa berhenti sempurna. Contohnya komunitas. Ya, jadi apabila dia punya hidup dalam komunitas yang merokok, nah itu adalah roadblock, salah satu hal-hal yang mungkin menghalangi. Nah, bagaimana caranya supaya penghalang itu tadi bisa kita hindarkan. Kemudian repetition, ulangi pemberian motivasi dalam setiap kesempatan. Jadi diulangi lagi, kita kalau ini pada klien kita di klinik ya, baiknya berhenti merokok Pak karena akan ada akibat ini, kemudian yang bisa dilakukan ini. Nah ini 5R ini bisa kita terapkan di klinik kedokteran gigi untuk penghentian merokok. Oke, itu baru ke A ketiga ya. A keempat adalah assist with the quit attempt of TRIPS. Itu ada trigger, reason, importance, dan social emotional support. Triggers and challenges, identifikasi pemicu dan beri alternatif pengganti kebiasaan menjadi. Oke, kalau memang ketergantungan nikotin atau ketergantungan tembakaunya karena biasa menggunakan dengan rokok, apakah dengan cerutu atau dengan mengunyah, nah maka apa yang bisa kita alternatif penggantinya itu apa? Nanti kita bahas di belakang. Kemudian reasons for wanting to quit, buat list alasan untuk berhenti merokok. Hari ini adalah untuk self motivation ya. Kemudian
importance of confidence, inability to quit. Jadi apakah sudah mantap untuk berhenti, bagaimana kepercayaan dirinya untuk berhenti dari skala 1 sampai 10. Kemudian social and emotional support harus diperhatikan juga, lingkungan ya. Dan berikutnya arrange yang terakhir, A yang terakhir ya, arrange follow up care. Checking in with the client on the next visit, scheduling specific follow up visits to discuss tobacco cessation, referral to a tobacco cessation group bila dibutuhkan ya, karena ada kelompok berhenti merokok ya. Kemudian calling the client at home to assess progress, jadi dimonitor bagaimana, apakah sudah melakukan usaha ini sudah berhasil atau belum. Kemudian documenting key dates and acknowledging important milestones. Nah ini buat milestones, jadi buat tonggak-tonggak target. Jadi oke, dalam berapa mingguan ini harus sudah berhenti atau berkurang sekian batang kalau rokok ya. Oke, dalam minggu sekian harus benar-benar sudah berhenti atau hanya merokok skala ini saja. Oke, tanggal sekian atau di bulan sekian harus sudah free. Nah itu adalah key dates atau milestones yang perlu disepakati bersama. Nah kemudian seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa untuk mengurangi terjadinya withdrawal symptoms tadi, maka ada kompensasi yang bisa kita tawarkan kepada klien untuk berhenti merokok, itu untuk mengkompensasi kebutuhannya akan nikotin dengan nicotine replacement therapy atau NRT ya. Nah tapi kita harus memperhatikan beberapa hal ya untuk kita dental practitioner, itu comorbidities, alkohol or other drugs dependence. Harus perhatikan apakah ada ketergantungan alkohol atau ketergantungan obat yang lain. History of psychiatric disease, apakah ada penyakit jiwa sebelumnya. Dan concern about weight gain, jadi harus perhatikan bahwa ini berhenti merokok dengan ganti NRT ini bisa menambah berat badan ya. Diperhatikan berat badan awal seperti apa. Dan major contraindication for NRT ya, NRT itu adalah recent myocardial infarct within 2 weeks. Kalau dalam 2 minggu ada infark myokard, maka jangan dilakukan dulu NRT-nya. Serious cardiac arrhythmia, serious worsening angina pectoris, kemudian accelerated hypertension atau hipertensi yang meningkat dengan cepat ya. Nah ini jangan dulu digunakan NRT. Dan tidak direkomendasikan kontraindikasi ya, tapi juga tidak direkomendasikan untuk ibu hamil dan menyusui ya, dan pada remaja. Apa saja sih NRT itu modelnya? Ada nikotin gum, ada nikotin lozenges atau tablet hisap, ada transdermal patch ya, ditempel kayak koyo, ada yang inhaler, ada yang nasal spray, ada yang menggunakan bupropion. Ini permen karet. Ya, ini permen karet untuk bernikotin ya. Kemudian ini yang nasal spray. Ya, kemudian ini yang patch transdermal. Kemudian ini yang inhaler. Ya. Ini kan ada oral inhaler, ada nasal spray. Kayak rokok ya, tapi kayak hisap gitu. Nah, ini ada tablet hisap, ada transdermal tadi sudah kita lihat ya. Oke, sekarang kalau menggunakan permen karet yang bernikotin, instructions-nya adalah kunyah hingga ada sensasi tingling, geli-geli ya. Kemudian dikulum dalam vestibulum oris, kemudian dengan periode tertentu diulang selama 30 menit. Nah, ini adalah untuk memberikan absorpsi nikotin melalui bukal mukosa. Jadi ini kunyah dulu, kemudian digulung-gulung ya selama 30 menit. Nah, itu untuk menggantikan nikotin yang dikompensasi dari yang biasanya dikonsumsi. Nah, dosisnya 6 minggu pertama itu 1 permen karet setiap 1-2 jam ya. 9 gram per hari dalam maksimal 24 gram permen karet ya. Minggu ke-7 sampai ke-9 dikurangi setiap 2-4 jam saja, minggu 10 sampai 12 setiap 4-8 jam saja. Jadi
kurangi secara bertahap dalam waktu sampai ini 12 minggu atau 3 bulan. Yang harus diperhatikan adalah jangan sampai gam tertelan, ya, atau apa namanya, permen karet jangan sampai tertelan karena bisa memperparah kalau ada ulcus pepticum. Kemudian viskositas tinggi, jadi kurang nyaman untuk menggunakan gigi beruang, atau gangguan TMD, temporomandibular disorder, ya. Nah itu karena ini permen karetnya nggak seperti permen karet biasa, tapi dia lebih viskositasnya lebih tinggi, jadi akan kurang nyaman untuk klien-klien tertentu. Efek samping bila terlalu cepat dan banyak, ya, maka bisa pusing, mual, muntah, iritasi pada kerongkongan, cekuan atau hiccups yang indigestion atau muntah. Kemudian nikotin transdermal patch yang kayak koyo tadi. Nah, instructionsnya adalah pilih area kulit pada upper body atau ekstremitas atas, outer part of the arm, atau yang ini yang paling sering dipakai, ya. Kemudian make sure the skin area is non-hairy, ya, tidak ada rambut di situ, bersih, kemudian kering dan tidak ada krim, lotion atau oil dan powder. Jangan aplikasikan patch pada kulit yang sedang inflamasi atau sedang luka bakar atau sedang terkelupas atau iritasi lainnya, dan aplikasikan patch pada tempat yang berbeda setiap hari. Kalau areanya sama dapat diulang minimal dalam jarak 1 minggu, ya. Lepas patch setelah 24 jam, ditempel selama 24 jam, tapi kemudian jangan ditempeli lagi baru boleh ditempeli lagi di tempat yang sama setelah 1 minggu. Dosisnya bagaimana? Untuk mereka yang merokok kurang dari 10 batang rokok per hari, maka menggunakan patch itu 6 minggu yang 14 mg, kemudian 2 minggu yang 7 mg. Kalau lebih dari 10 batang per hari, maka 21 mg untuk 6 minggu, 14 mg untuk 2 minggu, dan 7 mg untuk 2 minggu. Jadi 8 minggu sudah cukup, ya. Kemudian kalau untuk yang kurang dari 10 batang per hari, sedangkan untuk yang lebih dari 10 batang bisa 10 minggu atau 2,5 bulan. Efek samping bila terlalu banyak, maka pusing, local skin irritation, bisa menyebabkan erythema, burning, sama pruritus. Kemudian bupropion atau obat ini, ya, mekanisme kerjanya bagaimana untuk bupropion, yaitu blocking neural dopamine and norepinephrine reuptake in the central nervous system, sehingga mendecrease the craving for nicotine and symptoms withdrawal symptoms, ya. Jadi bupropion ini untuk memblok dopamin. Ya, dopamin itu untuk reaksi rasa senang, ya, dan atau norepinephrine, ya, di dalam sistem saraf pusat, yang itu sehingga mengurangi efek dari tinggi, ya, maksudnya efek dari ketergantungan sakau, ya. Kontraindikasinya pada klien dengan riwayat kejang nggak boleh dengan bupropion, kemudian klien dengan riwayat anoreksia atau bulimia nervosa, ya. Kemudian klien yang sedang dalam upaya berhenti konsumsi alkohol atau obat penenang termasuk benzodiazepin, ya. Kemudian dosisnya 100 mg 150, ya, tiap pagi untuk 3 hari pertama, kemudian hari keempat dan seterusnya 300 mg per hari, ya, 2 tablet 100 mg dikonsumsi dengan jarak 8 jam, kemudian dalam durasi 7 sampai 12 minggu, ya, 7 sampai 12 minggu ininya penggunaan bupropion. Dan efek sampingnya bisa menyebabkan insomnia 30-40%, mulut kering 11%, tremor 3,4%, dan crash. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pencegahan pada oral cancer, dari early diagnosis, early detection, sampai pendekatan-pendekatan terutama pada faktor risiko utamanya, yaitu merokok. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.